Langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Yang pertama, dalam wadah masukkan 1 butir telur. Pastikan telurnya ini suhu ruang ya teman-teman, dan ini telurnya ukuran yang paling besar. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk atau kalian juga bisa menggunakan vanili cair. Kemudian semua bahan ini diaduk sampai gulanya ini benar-benar larut ya teman-teman. Oke, setelah gulanya larut, selanjutnya di sini ada 20 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya seperti ini dan saya memakai sendok makan yang seperti ini ya. Tidak terlalu munjung ataupun tidak terlalu peres. Untuk tepung terigunya ini setara 200 gram ya. Tambahkan juga 1 sendok teh baking soda atau soda kue. Kemudian bahan keringnya ini kita ayak dulu, agar nanti tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalau sudah dirasa sudah tercampur rata, tambahkan sekitar 1 sendok makan SKM putih. Jangan salfok tepung yang di pinggir ya teman-teman, nanti kita rapikan menggunakan spatula. Oke, selanjutnya tambahkan juga 100 ml minyak sayur. Kemudian tambahkan pasta refresh pot sebanyak 1 sendok makan. Dan di sini saya juga tambahkan sedikit saja pasta coklat. Lanjut ini diaduk lagi hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan agar nanti adonannya ini tidak bantat ya teman-teman ya. Kemudian kita sisihkan dulu untuk bisnya. Lanjut diratakan menggunakan spatula seperti ini. Aduk balik untuk memastikan adonan sudah tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawah ya. Oke, setelah itu siapkan loyang yang sudah diolesi sedikit minyak dan dilapisi dengan kertas roti. Maaf ya teman-teman, tadi tidak terekam pas penuangan adonan ke dalam loyangnya ini. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm dan ini bisa dihentak-hentakan. Kemudian kukus adonannya dengan menggunakan kukusan yang sudah sebelumnya sudah dipanaskan ya teman-teman ya. Ini sebelumnya kukusannya sudah mendidih untuk airnya dan dikukus selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit alhamdulillah ini hasilnya. Untuk memastikan adonannya sudah matang, bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusukan satenya ini, berarti adonannya atau cake-nya ini sudah matang ya. Kemudian ini bisa diangkat dan bisa didinginkan. Setelah dingin, untuk cake-nya ini atau untuk bolunya ini bisa dikeluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Kemudian bisa dipotong menjadi 5 bagian atau bisa disesuaikan dengan ukuran box yang akan kalian gunakan. Bisa dipotong sama rata seperti yang ada di video. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan di sini saya pakai box seperti ini, ukuran 20 cm dengan tinggi 2 cm. Dan lebarnya 5 cm ya. Kemudian untuk dalamnya ini bisa dilapisi dengan kertas nasi. Lanjut bisa dimasukkan untuk cake-nya ini seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau bagian atasnya ini kurang rapi, bisa dirapikan dulu, bisa dipotong dan bisa disesuaikan dengan tinggi ukuran boxnya ya teman-teman. Ini hasilnya satu resep menghasilkan 5 box ya.
Dan untuk topping saya pakai keju oles seperti ini. Kalian juga boleh memakai buttercream ataupun coklat putih lele juga boleh, sesuai selera, disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman. Kemudian ini bisa diaplikasikan, bisa disemprotkan seperti yang ada di video. Untuk mempercantik, di atasnya ini bisa ditambahkan remahan cake-nya ya teman-teman. Ini tadi lebihannya. Bisa diratakan seperti yang ada di video. Dan di tengahnya ini bisa dikasih buah stroberi ataupun buah cherry karena saya tidak ada stok. Jadi di sini saya tambahkan selai stroberi dengan dihiasi daun pandan seperti ini. Hasilnya cantik dan menarik. Dan ini hasilnya Masya Allah, ini cantik banget kan teman-teman. Gak hanya penampilannya yang cantik, tapi rasanya juga enak, moist, walaupun tanpa mixer, hanya menggunakan 1 telur. Tapi ini recommended banget buat kalian coba di rumah ya. Ini juga cocok banget buat ide jualan. Kalau buat ide jualan bisa dijual sesuai dengan modal awal di daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Dijadikan isian snack box ataupun suguhan pas waktu acara bersama keluarga juga bisa banget ya. Ini hasil kuenya lembut dan moist. Oke. Oke, langsung saja. Yang pertama, siapkan 120 gram tepung terigu, 40 gram coklat bubuk. Di sini coklat bubuknya saya mix pakai coklat hitam ya teman-teman ya. Kemudian ini kita aduk dulu, asal tercampur saja. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya. Oke, selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur, pastikan telurnya ini suhu ruang ya teman-teman. 100 gram gula pasir, kalau kalian suka manis bisa ditambah, kalau tidak suka manis bisa dikurangi. 1 sendok TSP, kalian juga bisa menggantinya menggunakan ovalet ataupun TBM. Vanila bubuk ataupun vanila cair, setengah sendok teh atau 1 bungkus. Kemudian kita mixer secara bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi sampai adonannya ini kental putih berjejak ya teman-teman ya. Kalau dirasa sudah putih kental berjejak seperti ini konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Bisa dimatikan untuk mixernya, kemudian tambahkan bahan keringnya tadi sambil diayak. Ini aku masukkan sedikit-sedikit ya, karena ayakannya gak muat. Jadi aku masukkan secara bertahap ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita aduk dulu agar tidak ada tepung yang berterbangan saat di mixer nanti. Lanjut ini di mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur rata. Selanjutnya matikan mixernya. Lanjut tambahkan 1 bungkus SKM coklat atau setara 40 gram ya teman-teman. Dan untuk merek SKM-nya ini sesuai selera. Kalau nggak ada coklat bisa pakai SKM yang putih ya. Tambahkan juga 150 ml minyak sayur. Kemudian ini di mixer lagi dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja. Ini di mixernya sebentar saja ya, agar tidak over mix. Oke, selanjutnya untuk mixernya bisa dimatikan, lalu untuk mixernya tidak digunakan lagi. Lanjut kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan agar nanti kuenya tidak bantat ya saat dikukus. Dan konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya
Siapkan loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin dan ditelapisi dengan kertas roti. Untuk pinggirannya tidak usah diolesi apapun ya. Lanjut tuang semua adonannya dan bisa diratakan. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Hentahkan sebentar untuk menghilangkan atau mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kukus adonan selama 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan sebelumnya untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya dan alhamdulillah ini hasilnya. Kuenya sudah matang. Untuk memastikan kematangannya bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang ya. Lanjut bisa dikeluarkan dari loyangnya dan ini bisa ditunggu hingga benar-benar dingin. Baru bisa dipotong ya teman-teman. Untuk pengapasannya di sini saya pakai box seperti ini ya teman-teman ya. Ini panjangnya 20 dengan lebar 5 cm dan tinggi 2 cm. Untuk cake-nya ini bisa dipotong sesuai dengan besar boxnya ya. Dan di sini saya potong menjadi 5 bagian atau bisa disesuaikan dengan besar boxnya ya teman-teman ya. Karena di sini tinggi cake-nya dan boxnya ini ngepres atau ngepas seperti ini. Jadi untuk cake-nya ini nanti aku potong menjadi 2 bagian, dibelah menjadi 2. Karena nanti untuk toppingnya ini tidak ngepas ya. Seperti ini bisa dimiringkan dan ini dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Atau sebaiknya kalian kalau beli boxnya itu tingginya minimal 5 cm ya teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini. Dan ini pas, nanti di atasnya akan dikasih topping. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke, setelah semua selesai dipotong dan ditaruh dalam box seperti ini, bisa ditambahkan topping. Di sini saya pakai glaze coklat atau kalian juga bisa pakai selai coklat ataupun coklat batang yang sudah dilelehkan. Lanjut di sini juga saya tambahkan remahan biskuit atau remahan malkis. Dan untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Kalian bisa pakai topping sesuka kalian agar tampilannya lebih cantik dan menarik. Di sini juga saya tambahkan potongan buah stroberi seperti ini. Dan ini hasilnya, Masya Allah, ini cantik banget. Rasanya juga nyoklat banget untuk cake-nya ini ya. Walau tanpa coklat batang, tapi cake-nya ini beneran lembut dan nyoklat banget. Dan untuk satu resep ini menghasilkan 10 box ya teman-teman. Cake ini beneran lembut banget. Masya Allah, ini kelihatan nyoklat banget kan teman-teman. Walau tanpa coklat batang tapi senyoklat dan selembut ini. Oke, kalau untuk ide jualan, untuk harga jualnya ini bisa disesuaikan dengan modal awal di daerah masing-masing ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.